sebesar delta X dan membentuk sudut sebesar theta. Berarti titik ini misalnya saya apa ya? Ini misalnya titik ini aksen itu kan bergeser sebesar delta X. Nah, gaya geser F ini dibagi dengan bidang geser, luas permukaan bidang geser, itu sama dengan tegangan geser. Jadi ini kan satuannya kilonewton dibagi dengan meter persegi. Maka satuan tegangan geser itu adalah kilonewton per meter persegi. Ya, nantinya bisa pound per meter persegi, bisa kilogram per meter persegi. Ya. Intinya satuan tegangan. Kemudian delta X dibagi sudut gesernya, ini sama dengan regangan geser. Nah, regangan geser ini tidak ada satuannya. Hanya saja artinya berupa angka ya, tanpa dimensi. Sering karena angkanya kecil sekali, misalnya bergeser sebesar 0,001. Maka sering disebut ditulis 10 pangkat min 3 atau 10 pangkat min 1%. Ya. Jadi supaya lebih ringkas, maka ditulisnya begini. 10 pangkat min 1%. Kan 10 pangkat min 1 kan 0,1 dibagi 100, jadi 0,001. Jadi ini satuannya persen, ini satuannya kilonewton per meter persegi. Nah, modulus geser sendiri, G, itu adalah kemiringan kurva. Jadi kalau misalnya dari percobaan di laboratorium atau di lapangan, ini adalah pusat sumbunya 0, kemudian ini adalah regangan geser, dan ini adalah tegangan geser. Kalau kita tambah regangannya bertambah. Kita tambah lagi, bertambah. Nah, sehingga membuat garis ini. G itu adalah kemiringan garis singgung atau kemiringan garis dari kurva ini. Kalau kita ingin tahu pada regangan kecil, ini misalnya batasnya 10 pangkat min 3. Kalau ke sini itu adalah regangan kecil, kalau ke sini adalah regangan besar. Kita ingin tahu modulus geser di sini, ya ambil garis singgungnya. Ya. Maka terus perpanjang saja. Nah, maka kemiringannya adalah G. Karena dia di awal, maka disebut G0 atau Gmax. Nah, jadi kalau gitu pengertian G itu adalah delta tau tegangan geser dibagi dengan delta regangan geser. Jadi kita ambil kalau di awal pakai garis singgung, kalau misalnya saya ingin tahu modulus geser tetapi di sini ya. Jadi pada saat regangannya lebih dari 10 pangkat min 3 atau regangan besar.
Ya, kalau begini, bagaimana caranya? Ambil titik di titik 0, satu di sini, satu di titik yang akan kita tinjau, ambil tarik garis penghubungnya, maka ini kemiringan ini adalah nilai modulus gesernya untuk regangan dari sini sampai ke sini. Ya. Tetapi kalau yang ini adalah regangan untuk kondisi regangan awal, yaitu antara 0 sampai 10⁻³ kurang lebih. Ya. Ini adalah termasuk regangan kecil. Nah, ingat, untuk analisis pondasi mesin, umumnya sebagian besar mesin itu regangan yang dihasilkan adalah regangan kecil. Sehingga pada analisis perancangan pondasi mesin, kita menggunakan G-nya itu adalah sama dengan G awal, G0, atau disebut G max. Kenapa disebut max? Karena nilai G paling tinggi adalah ketika regangannya kecil. Karena dia lebih curam kan, kondisi di sini lebih curam, kemiringannya lebih curam ya daripada di sini. Makin ke kanan dia makin rebah, makin kecil nilai kekakuan tanahnya, modulusnya. Ini juga disebut dengan yang awal ini disebut dengan G inisial atau GI. Nah, tapi kalau untuk kondisi yang ini, yang di sini bisa ditulis G saja, bisa juga ditulis G dalam kurung regangannya berapa persen. Ya, begitu. Jadi regangan untuk tanah yang sama, modulus itu bisa berbeda-beda tergantung dari tingkat regangannya. Pada saat regangan berapa kita meninjau. Kalau pada gempa bumi, regangannya kan terjadi besar. Sampai tanahnya pecah-pecah, rumah retak, bahkan sampai roboh misalnya. Itu kan regangannya besar sekali. Artinya modulus gesernya itu makin kecil tanahnya pada saat terjadi gempa. Tetapi kalau pada pondasi mesin, kan sering-seringnya kita mengoperasikan mesin, selama mesin itu masih bagus kondisinya, tidak akan membuat terjadi keretakan pada tanah atau pada lantai bangunan. Kita juga masih merasa nyaman. Artinya apa? Regangan yang terjadinya kecil. Maka modulusnya adalah modulus Gmax atau G0, G0. Ya. Itu dia kekakuannya masih besar tanahnya. Karena belum mengalami beban yang membuat tanah itu menjadi terdegradasi kekuatannya. Oke, kita lanjutkan. Itu adalah pemahaman. Nah, pada tingkat regangan kecil, ya, itu yang tadi ya, yang saya ilustrasikan lagi. Pada tingkat regangan kecil, misalnya katakanlah ini memang tidak ada ketentuan eksak, tetapi kita ambil nilai 10⁻³ Nah, kurvanya itu masih kemiringannya itu curam ya, besar. Jadi kalau ini kurva tegangan-regangan, maka kalau kita tarik garis singgungnya, nah itu gitu. Maka ini adalah kemiringan ini adalah Gmax. Atau G0.
di zero, ya, kemiringan. Nah, artinya apa? Kalau kita melakukan, misalnya ya, ini perhatikan baik-baik. Misalnya kita melakukan pembebanan berkisar di sini. Ini kan satu siklus. Nah, ini kan satu siklus. Ini sama dengan satu siklus. Betul? Nah, ini itu satu siklus. Terus kita bebani lagi, tetapi pada kondisi masih regangannya kecil. Jadi ini katakanlah masih lebih kecil dari 10 pangkat min 3. Maka relatif akan tetap sama kemiringan kekakuan tanahnya ya. Mau mau berapa kali siklus juga, mau ininya berapa siklus juga tetap sama ya. Tetap sama kemiringan kurvanya. Ini saya gambarkan dengan, nah, garis kemiringan kekakuannya sama. Ah, tetap. Jadi pada siklus berapapun, ini kan satu siklus. Ini satu siklus. Ini satu siklus. Nah, tetap nilai G-nya tidak berubah. G-nya konstan. Karena G-nya konstan, kekuatan tanahnya kan tidak berkurang, kekakuannya. Jadi tidak terdegradasi istilahnya. Makanya disebut dengan non-degraded hysteresis. Hysteresis itu apa? Kurva yang seperti ini namanya hysteresis nih. Kurva kurva yang uh, semacam loop gitu ya, tegangan-regangan, itu namanya kurva hysteresis. Nah, itu namanya kalau dia regangannya kurang dari 10 pangkat min 3, regangan kecil. Tetapi kalau lebih besar dari 10 pangkat min 3, misalnya saya gambarkan di sebelah sini ya, sebelah sini, saya hapus. Katakanlah ini 10 pangkat min 3, terus kita eh, sampai ke sini regangannya. Maka kalau kita tambah siklusnya, ini lama-kelamaan akan ke arah kanan, yang di sini akan ke arah kiri negatif, yang ini adalah ke arah kanan. Artinya makin lama makin kecil kan G-nya. Nah, gitu ya. Jadi, kalau kita lihat, yang loop yang pertama, ini G-nya. Ini adalah G1. Yang loop yang kedua, nah, makin lama dia makin rebah. Konstantannya makin kecil G-nya kan. Terus yang ini, jadi kalau kita pada kondisi regangan gesernya lebih dari 10 pangkat min 3, bentar ya.
melebihi 10 pangkat min 3 pada regangan besar, maka nilai G-nya makin lama makin kecil. Jadi G3 lebih kecil daripada G2, G2 lebih kecil daripada G1. G1 lebih kecil daripada G0 yang tadi yang awal. Artinya terjadi degradasi dari kurva ini, kurva histeresis. Jadi kurva histeresis itu kurva loop, kurva tertutup dari kurva tegangan-regangan, ya. Jadi ini adalah histeresis, ini adalah pengertiannya adalah loop. Loop itu adalah kurva tertutup dari tegangan-regangan. Tertutup dari hubungan regangan versus tegangan. Beda dengan kalau kita menggunakan pada mekanika tanah biasa, mekanika tanah dengan beban statis kan, kalau regangan horizontal, regangan aksial itu kan begini, betul? Epsilon, ininya tegangan normal, ditambah beban paling begini. Udah, satu arah aja terus ke sana kan. Tapi kalau beban dinamis, itu dia positif, dia negatif, positif, negatif, positif, negatif. Begitu ya. Ini adalah regangan geser dan tegangan geser. Karena begini siklus, ya, gelombangnya siklus. Tapi kalau di sini gelombang bebannya itu terus aja bebannya, ya, atau bebannya begini, gitu. Tidak seperti gelombang sinus ataupun kosinus. Nah, itu yang disebut dengan degraded hysteresis kalau regangannya lebih dari 10⁻³ atau regangannya regangan besar. Tapi kalau regangannya kurang dari 10⁻³ atau regangan kecil, maka tidak terjadi degradasi. Makanya disebut non-degraded hysteresis curve type. Ya. Saya minta bisa dipahami ya, karena ini adalah dasarnya. Selanjutnya, nah, lalu bedanya apa? Yang ini ketika regangan kecil, amplitudonya ini akan amplitudo. Ini kan amplitudo. Ini amplitudo. Nah, amplitudonya kecil. Jadi pada saat regangan kecil, maka amplitudonya juga kecil. Tapi kalau pada saat regangan besar, seperti ini, yang ini ya, regangan besar ini, maka amplitudonya juga besar. Jadi pasti kalau amplitudo besar itu kan begini. Kalau ini kan misalnya ini yang kecil, maka amplitudo besar tuh, ini amplitudo besar. Itu kalau terjadi regangannya besar, maka amplitudonya pasti besar juga. Nah, ini hubungan antara regangan geser, ini regangan geser dari 10 pangkat, yang kecil itu paling kecil ini 10⁻⁶ misalnya. Jadi 0,000023456 satu ya. Ini 0,1 yang paling besar. Jadi ini regangan. Nah, jadi yang dimaksud dengan regangan besar itu kalau dia lebih dari 10⁻³ ke arah sini. Sedangkan regangan kecil, ya termasuk yang medium,
Itu ke arah kiri dari 10 pangkat min 3. Perilaku uh, kurva tegangan-regangannya itu bersifat linear kalau pada saat regangan kecil, linear elastik. Jadi ini regangan kecil pasti linear elastik. Sedangkan pada saat regangan besar itu sudah tidak linear ya. Jadi tapi bisa didekati dengan integrasi, mengintegralkan bagian demi bagian, step demi step. Jadi kurvanya kan misalnya begini. Ini bisa jadi linear kan kalau kita integralkan. Kalau dia masih elastik, itu contohnya adalah, saya tulis di sini ya, getaran akibat fondasi mesin. Tapi kalau regangan besar, itu misalnya pada saat terjadi gempa. Bahkan kalau gempa bisa sampai terjadi keruntuhan, failure. Regangannya kan bisa sekali. Jadi sudah hampir tidak bisa dipastikan bangunan itu nggak bisa dipakai kan, karena regangannya besar. Nah, kalau begitu, selama kita berkaitan dengan fondasi mesin, maka modulus gesernya kita hanya akan menggunakan satu modulus, yaitu modulus G0 atau Gmax untuk setiap jenis tanahnya. Ya. Sedangkan kalau pada gempa, itu bergantung kepada regangannya. Jadi di sini G itu fungsi dari regangan. Kalau regangannya makin besar, maka G-nya makin kecil. Ya. Jadi tidak konstan kalau pada saat regangannya besar. Nah, ini adalah yang tadi yang saya jelaskan. Bagaimana kita mengambil nilai Gmax? Kalau nilai Gmax, kita ambil garis singgung dari titik 0 terhadap kurva. Ini kurva ini misalnya, ini adalah kurva pembebanan. Ini tegangan kan ya? Ini regangan. Tambah tegangannya ditambah, regangannya bertambah kan? Ini saya tambah ke sana, maka ini akan ke sana. Nah, ini kan. Ini tambah lagi, maka otomatis dia akan bertambah lagi. Terus begitu kan? Ini kurvanya. Sampai di titik C misalnya. Nah, di titik C. Maka ketika kita misalnya ini, katakanlah ini di sini batasnya misalnya 10 pangkat min 3 misalnya. Kalau fondasi mesin itu tidak menimbulkan regangan yang lebih besar dari 10 pangkat min 3, berarti kan main di sini kan. Nah, kita gunakan modulus gesernya yang awal ini. Kita ambil garis kemiringan dari kurva di awal tegak lurus G max. Ini sama dengan delta tau dibagi delta gamma sama dengan tegangan geser di titik kedua dikurangi tegangan geser di titik awal, katakanlah 0, dibagi dengan regangan geser titik kedua dikurangi regangan geser awal 0. Kalau untuk yang pada saat dia lebih besar dari 10 pangkat min 3 regangannya, kalau regangannya itu besar, lebih dari 10 pangkat min 3 ke arah sini, maka yang cara mengambil kekakuan tanahnya adalah modulus gesernya, gunakan G second. Ingat,
G secant beda dengan G tangan. Kalau G tangan, ini misalnya kurva, kita ingin tahu kekakuan tanah di sini misalnya. Maka Anda cukup ambil garis singgungnya. Nah, di titik itu kan. Maka kemiringannya itu adalah G. Jadi cuma perlu satu titik di titik kurva itu kan. Ya, ini misalnya dia kurva ini terus. Nah, kalau misalnya G second, cara pengambilannya adalah titik. Misalnya ini kita ingin mengambil di sini gamanya, maka titiknya diambil, lalu ambil garis dari titik 0, lurus, potongkan dengan yang ini. Maka ini adalah kemiringannya adalah G. Jadi bukan garis singgung, tetapi adalah garis potong yang memotong titik 0 dan titik pada yang kita tinjau regangannya. Ya. Nah, untuk regangan besar ini, kita menggunakan G second. Berarti harus menggunakan garis hubung antara titik 0 terhadap titik yang kita tinjau, misalnya titik C. Maka inilah G second-nya. Ya. Berarti G second adalah sama dengan tau 2 minus tau 1 atau tau 0 gitu ya. Kalau ada titik 0, kemudian ini adalah gamma 2 min gamma 1. Gitu. Nah, ini sekali lagi pembebanan dinamis itu membentuk kurva tertutup. Karena kan begini, ini kan waktu ya, ini gelombang. Jadi waktu dia positif, maka dia bergerak ke sana. Waktu dia turun, tapi masih positif ya, dia bergerak ke sini. Waktu dia di negatif begini, dia bergerak ke sini. Waktu dia naik ke sini, dia bergerak ke sini. Jadi begitu seterusnya. Maka dia akan menghasilkan loop. Nah, itu yang disebut dengan loop. Ya. Tergantung berapa siklus gelombangnya. Sedangkan yang disebut dengan backbone itu adalah garis tengah dari kurva loop ini. Jadi kalau di sini garis tengahnya adalah ini nih. Nah, garis sumbunya lah, yaitu ini nih. Dari A ke O ke C. Itu adalah tulang punggungnya atau backbone-nya. Ini juga, jadi sekali lagi kita menggunakan modulus second. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengetahui nilai G